Bung Gia dan Bapak-Bapak yang terhormat. Terima kasih. Terima kasih Bang SSCE, dan beberapa teman tadi ada yang pergi sebentar atau mereka mau buat kopi sebentar. Oke, saya sambut lagi Pak Yosef. Pak Yosef Freddy, silakan untuk menanggapi atau memberi pernyataan. Ya. Selamat siang, Bro Gia. Terima kasih atas pengajarannya, Bro Gia. Iya. Berkah dalam untuk teman-teman yang di room juga. Tuhan memberkati. Gini, ya rasanya memang berulang-ulang ya, Bro Gia ya. Hal-hal ini selalu muncul ya, gitu. Dan saya juga terima kasih Bro Gia juga cukup sabar untuk menjelaskan ini. Biarpun intinya itu pengulangan. Nah, semua apa yang disampaikan sama teman-teman tadi saya rasa juga tidak ada yang bertentangan dengan pemahaman saya ya, Bro ya. Cuma kalau saya kepingin ya memberi sharing aja sama mereka-mereka, yaitu kalau saya sih dengan pertanyaan aja, Bro ya. Jadi ingin menjelaskan dengan pertanyaan gitu. Paling yang saya tanyakan, adakah salib di gereja Anda? Ya, itu satu. Apa Anda menyembahnya dan berdoa ke salib? Bagaimana sikap hati Anda berdoa saat itu? Gitu. Siapa yang Anda tuju? Gitu aja. Nah, saya mohon ya ini pertanyaan dijawab sendiri-sendiri aja gitu. Jadi mereka nanti saya rasa menjawab dengan jawaban mereka sendiri gitu ya. Terus lagi juga kalau soal gambar-gambar, ikon-ikon 2 dimensi apa-apa, ya harusnya mereka juga harus berterima kasih sama gereja-gereja apostolik loh, bahwa Yesus yang pernah hidup di dunia itu sudah kita gambarkan gitu, bukan Allah yang tidak kelihatan yang kita gambarkan, tapi Yesus yang pernah ada di dunia yang kita gambarkan. Ya kalau kita melihat dari jutaan kesaksian-kesaksian yang ada di YouTube atau media sosial lainnya ya, Bro ya, itu mereka bisa mendapatkan atau bisa memberikan pernyataan bahwa saya telah ditemui Yesus, saya dijumpai Yesus, saya diajak bicara sama Yesus dan lain-lain. Itu jutaan tuh. Nah, sekarang kalau ditanya dari mana gambaran itu mereka dapat, gitu. Nah, ini pertanyaan yang mesti mereka jawab sendiri nih. Coba seandainya kalau gereja awal tidak pernah menggambarkan Yesus yang sudah pernah ada di dunia ini, apa yang mereka bayangkan mengenai Yesus? Apa berbentuk pohon, batu, atau gunung, atau dan lain-lain? Itu loh, Bro ya. Itu aja saya rasa, Bro ya. Terima kasih banyak. Ya, terima sudah kasih dikasih waktu ya. Berkah dalam dan gantian. Ya, dalam, Pak. Ya. Baik, saya sapa lagi Pak Suto. Selamat siang, Pak Suto. Berkah dalam, selamat siang. Selamat siang, Pak. SCE dan Bro Lucifer dan Bro Gia. Saya mendengerin dari awal, dari pemaparan oleh bro-bro tadi, itu kita bisa melihat bahwa relikwi itu mempunyai dasar teologis yang kuat, baik ditinjau dari Alkitab, perkembangan historis, dan juga perkembangan teologis. Relikwi dapat membawa umat kepada Tuhan yang memberikan inspirasi dan berkat kepada para kudus. Pada akhirnya, kita dapat memberikan inspirasi kepada kita untuk mengikuti jejak para kudus yang bekerja sama dengan rahmat Tuhan. Sehingga seperti mereka, kita bisa tetap setia beriman dan berbuat kasih sampai akhir hayat kita.
Akhirnya kita dapat memperlakukan relikwi sebagai sebuah yang mendatangkan keberuntungan bagi kita. Sebab kalaupun terjadi mujizat, kita harus senantiasa mengingat bahwa itu semua adalah karena kebesaran Tuhan Allah Bapa di surga yang bekerja melalui relikwi. Seperti yang diumpamakan oleh Pak Muriwali, kalau dia sudah meninggal, punya jaketnya itu kalau tidak ada misi perjuangannya, kesalehannya, ya ngapain mesti disimpan? Lebih bagus buang ke tong sampah. Tapi kalau jas itu mempunyai riwayatnya perjuangan kepada kehidupan di dunia ini, lebih baik nilainya itu, nilai sejarahnya mesti ada. Minimal kita lelang bisa mendapatkan keuntungan secara materi. Itu. Coba kalau Pak Muriwali punya cincin berlian yang besarnya 8 karat, pasti sama cucu-cucunya akan dijadikan sebagai relikwi. Kalau dia akan menjual, nilainya juga ada, harganya juga ada, sebagai tanda memperingati atau menghormati kepada Pak Muriwali akan jasanya, bisa mendapatkan cincin berlian yang sebesar 8 karat. Itu akan dihormatin pasti. Tapi tidak mungkin anak dan cucunya Pak Muriwali akan nyembah kepada cincin berlian yang 8 karat itu. Jadi kita menjawab sama orang yang bebal gini, kita jawab dengan kebodohannya dia, Dek. Dia tidak mempan dijawab dengan ayat-ayat Alkitab, tradisi suci maupun magisterium. Kita harus menjawab dia dengan akal-akal yang menjadi kebebalan dia. Jadi kepada Pak Muriwali, kalau Anda selama hidup Anda bisa memperjuangkan kehidupan Anda sendiri, menjadi pejuang di dalam rumah tangga Anda, bisa mendapatkan cincin berlian yang 8 karat, pasti cincin itu akan dijadikan relikwi kepada keturunan Anda. Bukan untuk dilatriakan, tapi sebagai penghormatan akan jasa Anda mendapatkan cincin 8 itu. Dan Katolik tidak menyembah kepada relikwi, tapi menghormati. Coba Bapak tunjukkan di mana Katolik menyembah atau melatriakan relikwi. Tidak ada, hanya menghormati sebagai ya penghormatan hasil perbuatan yang saleh oleh para kudus. Pak Muriwali, kami harapkan mudah-mudahan Pak Muriwali bisa menjadi tokoh idaman di dalam rumah tangganya, agar anak cucunya bisa menghargai apa yang melekat di dalam tubuhnya Pak Muriwali, agar dihormati atas jasa perjuangannya Pak Muriwali. Doa saya itu aja. Terima kasih. Berkat dalam. Oke, saya berikan waktu mungkin Brother SSC atau Pak Lucifer ya. Pak Lucifer mungkin mau menyampaikan lagi. Silakan Pak Lucifer. Oke, atau Brother SSC. Oke. Oh, belum ada ya. Oke, Bapak Ibu ya. Mohon beritahukan kalau suara saya terdengar atau tidak ya. Nah, di layar Bapak Ibu, ya. Di layar Bapak Ibu di situ sudah ada tulisan ya. Misalnya dikatakan di situ misalnya adalah kain kafan Turin yang terkenal
yang telah diteliti oleh para ilmuwan selama beberapa tahun. Dan para ilmuwan mengakui ya tidak dapat mengatakan bahwa itu adalah palsu. Tapi mereka membuktikan bahwa kain kafan itu adalah kain yang digunakan atau kain penguburan Kristus yang sebenarnya. Nah, contohnya ya, Pak Muri Walianto, orang Katolik menyimpan ini, kain Turin ini sebagai bukti tentang bagaimana ya kain ini digunakan pada saat penguburan Kristus. Ini bukan hanya mengandung sisi iman, bukan hanya mengandung sisi historis, bahkan ini juga memberi bukti kepada kelompok yang mengatakan Yesus tidak pernah disalib. Atau Yesus tidak pernah mati tapi diangkat ke langit. Itu memberi bukti. Karena apa? Ada kain Turin yang sudah diteliti bertahun-tahun oleh para ilmuwan di bidangnya, dan mereka mengatakan ini adalah kain yang digunakan pada saat Yesus dimakamkan. Ya. Dan mereka mengatakan tidak mungkin itu palsu setelah meneliti bertahun-tahun. Nah, mereka tampaknya ya menunjukkan kepada kita ya di bagian bawah Bapak Ibu ada artinya di situ ya, that is ya. That is they Aperlin ya, di sini dikatakan artinya mereka tampaknya sedang menunjukkan bahwa kain Turin itu adalah kain penguburan yang dililitkan pada seseorang yang disalibkan dengan cara yang sama seperti Kristus. Ya. Dan mereka mengatakan pada waktu yang hampir bersamaan dengan dia juga disalibkan. Ya, ya itu kiri kanan ya Bapak Ibu ya. Dan mereka juga telah melakukan tes karbon. Ya, itu ya. Nah, Bapak Ibu, sehingga dikatakan bahwa gereja tidak pernah menyatakan ya bahwa reliks itulah yang kita sembah. Relikui itulah yang kita sembah. Tetapi ini adalah bukti. Iman kita bukan ngawang-ngawang di sana. Iman kita bukan di karang-karang. Tapi ada bukti. Bukti relikui ini Bapak Ibu sudah dan pasti punya sisi imanen di dalamnya.